Paul, can you please stand up if you're wearing something made in China? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our lesson in civic education or citizenship education for the second session or second meeting in my channel Yantos RW Backpacker Channel. Hai, hello, jumpa lagi bersama saya dalam pembelajaran yang kedua, yaitu pembelajaran civic education atau citizenship education, yaitu pendidikan kewarganegaraan untuk pertemuan yang kedua. Today, we will talk and discussion about comprehensive learning citizenship around the world. Case study Indonesia, New Zealand, United Kingdom, Malaysia, Singapore, and Uzbekistan. Hari ini kita mengangkat topik yaitu pemahaman pembelajaran kewarganegaraan dari berbagai penjuru dunia, dan kita angkat dalam studi kasus ini yaitu Indonesia, Selandia Baru, Inggris, Malaysia, Singapura, dan Uzbekistan. First, let we see the implementation of civic education or citizenship education in New Zealand. As we know, New Zealand call for civic education or citizenship education is social studies. The objective of civic education or social studies in New Zealand comprehensive, the state institution and citizenship process, characteristics and skill to be participate as citizen, knowledge and guidance for good behavior, responsibility in society, political system, political participation, right and responsibility as a citizen. Next, knowledge about formal institution and civil institution. Next, have inter-civic and citizenship education study, ICCS, empowerment the student or young people play a role as a good or smart citizen. Yang pertama, mari kita lihat implementasi dari pendidikan kewarganegaraan di negara New Zealand. Sebagaimana kita ketahui, New Zealand menyebut pendidikan kewarganegaraannya sebagai social studies. Adapun tujuan dari civic education atau social studies di New Zealand adalah yang pertama, yaitu memberikan pemahaman tentang institusi negara dan proses kewarganegaraan. Yang kedua, membangun karakteristik mental dan skill untuk berpartisipasi atau menjadi seorang warga negara yang memiliki partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Selanjutnya, knowledge and guidance. Selanjutnya adalah memberikan ilmu dan arahan menjadi warga negara yang baik, bertanggung jawab dalam kehidupan masyarakat, sistem politik, partisipasi politik, dan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara New Zealand. Selanjutnya adalah memberikan pengetahuan tentang lembaga-lembaga formal, lembaga-lembaga sipil, dan memiliki hubungan antar warga negara dan pendidikan kewarganegaraan, di mana di New Zealand memiliki satu lembaga yang disebut dengan ICCS, yang tujuan adalah untuk memberdayakan generasi muda memainkan peranannya sebagai warga negara di New Zealand. Before we continue to another countries,
I want to give presentation about name of citizenship education or civic education around the world. First, in Indonesia, called pendidikan kewarganegaraan, and United States of America called the civics or civic education. In the Middle East, ta'limatul muwatana tarbiyatul watonia. In Mexico, called education civic. In German, Session Tarikh. In Australia, social studies. New Zealand is social studies. South Africa is life orientation. Hungary, people and society. Singapore, civic and moral education. Russia, obsessed for Vidin. Malaysia, pendidikan civic. Uzbekistan, Bukarolik Janiyati, citizenship education in United Kingdom, and Grayden Akli Obrazavante in the Russian Uzbekistan. Alright, next, let we see the implementation of civic education or citizenship education in United Kingdom. As we know, United Kingdom call for civic education or citizenship education is citizenship education. The objectives of citizenship education in United Kingdom is to give knowledge about the history, ideology, democracy education, citizenship participation and public activities, policy, public debate. Making law and order and state decision process. Next, a highly educated citizen democracy. I've taken government and politics, and I think being here and being at this and identity building. my opinions and Next, social and moral responsibility, to different matters such as community involvement, the US and public literacy. Jadi, pendidikan kewarganegaraan di Inggris disebut istilahnya adalah citizenship education. Nah, tujuan-tujuan atau pendidikan yang diajarkan dalam pendidikan kewargaan di Inggris, yang pertama yaitu tentang sejarah, ya, United Kingdom history, sejarah Kingdom, kemudian ideologi negara, kemudian pendidikan demokrasi, selanjutnya adalah membangun partisipasi warga negara dalam berbagai kegiatan publik seperti pembuatan kebijakan, debat publik, pembuatan aturan atau hukum yang akan dilakukan di Inggris, kemudian terlibat dalam proses state decision, ya, keputusan negara, dan kemudian adalah untuk menjadikan warga negara yang demokratis dan terdidik, ya. Jadi warga negara demokratis yang terdidik, kemudian membangun identitas jati diri, kemudian tanggung jawab sosial dan moral, kemudian perlibatan masyarakat, selanjutnya adalah pemahaman masyarakat tentang politik. Next, let we see the implementation of civic education in Malaysia is called the pendidikan civic. Jika kita belajar mengenai kasih sayang, kita belajar mengenai kegembiraan,
Tetapi kita tidak mengamalkan kasih sayang itu, tidak ditunjukkan, tidak dizahirkan, maka apa yang dibukukan, apa yang dimanualkan itu adalah merupakan sesuatu yang sia-sia saja. Jadi pada saya pengamalan itu, sebab itu dinyatakan oleh Dr. Muhammad tadi, kita ada dua aspek. Yang pertama ialah aspek literasi, yang kedua ialah aspek amali. Bila kita bercakap mengenai amali, itu yang penting, iaitu pengamalannya. Jadi apabila buku itu ditutup, apabila perhimpunan itu selesai, pelajar masih lagi mengamalkan nilai-nilai civic. Dan bila kita bercakap mengenai nilai-nilai civic, tadi Ustaz ada mengatakan nilai-nilai murni yang ditekankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita juga ada aspek-aspek kenegaraan, aspek mengenai perlembagaan. Kita ada aktiviti-aktiviti mengenai rukun negara, hak asasi. Dan itu perlu diajar kepada generasi kita, kepada pelajar-pelajar di sekolah, kepada murid-murid di sekolah, apa itu perlembagaan Malaysia. Bagaimana Malaysia ini diwujudkan. Aspek kenegaraan itu perlu diterapkan dalam diri setiap pelajar yang ada. Dan lebih daripada itu, dengan aspek nilai yang kita terapkan, ia juga perlu menjadi amalan setiap pelajar. Bukan saja dipelajari dalam kelas dan kemudian bila loceng berbunyi, jam 1:30 pelajar keluar daripada sekolah, tak diamalkan lagi. Jadi kita inginkan, bagaimana saya nyatakan awal, kebertanggungjawaban itu adalah kebertanggungjawaban bersama yang perlu diberikan komitmen oleh semua pihak dalam membantu Kementerian Pendidikan Malaysia dalam membantu kerajaan untuk melahirkan masyarakat kita yang mempunyai amalan sivik. Kalau kita lihat waktu di Piala Dunia yang lalu, penonton-penonton penyokong Jepun selepas menghadiri perlawanan di Piala Dunia itu, pasukan mereka mengutip sampah. Tetapi minggu lepas, sewaktu perlawanan Piala FA, Kedah menentang Pahang, kalau pergi ke Stadium Nasional di Bukit Jalil itu jam 1, ada bertimbun sampah di tempat letak kereta, di dalam stadium, di jalan-jalan raya. So pengamalan itu yang kita ingin terapkan. Pengamalan itu peringkat kami, peringkat kokurikulum ini, penglibatan sukan, kokurikulum dan kesenian ini, kami mengharapkan bahawa pengamalan itu melalui aktiviti-aktiviti sebegini dapat diterapkan di kalangan pelajar. Dan kita sediakan modul kita di mana para pelajar sekolah rendah juga sekolah menengah melalui aktiviti kokurikulum diterapkan nilai-nilai. Kalau kita lihat daripada slide yang disediakan, masa yang diberikan 30 minit untuk sekolah menengah, 20 minit untuk sekolah rendah. Tetapi ini bukan bermakna bahawa 30 minit itu sahaja yang digunakan untuk civic. 20 minit itu saja untuk pengamalan civic. Civic ini ialah sesuatu yang sentiasa berlaku. Sentiasa berlaku. Kalau dalam aktiviti tersebut ada dicadangkan di sini ialah mungkin di awal atau di akhir. 30 minit di awal ataupun 20 minit di akhir atau 30 minit di akhir. Tetapi kalau di tengah-tengah aktiviti tersebut ada sesuatu yang mungkin melibatkan disiplin misalnya, ianya boleh ditekankan pada ketika itu. Ini cuma guideline ataupun cadangan yang kita berikan kepada guru-guru bagaimana untuk menerap nilai-nilai civic itu di kalangan para pelajar. Jadi melalui aktiviti-aktiviti kurikulum, aktiviti sukan, aktiviti kesenian, boleh kita terapkan isu-isu kenegaraan, boleh kita terapkan mengenai hak asasi, kita terapkan nilai-nilai seperti kasih sayang, hormat, menghormati, kebertanggungjawaban bersama tadi, dan kita harapkan agar apabila loceng berbunyi tadi 1:30 pelajar keluar, ianya disambut oleh ibu bapa apabila pelajar balik ke rumah ataupun disambut oleh masyarakat. Ya, dan satu isu ialah apabila contohnya kita pada hujung minggu kita keluar, kita nampak seseorang buang sampah keluar. Di sekolah diajar buang sampah dalam tong, mengatingkan sampah dan sebagainya. Amalan kita untuk kitar semula diajar di sekolah, tapi di luar kita lihat ada pelajar atau ada murid atau mungkin orang dewasa yang buang sampah merata-rata. Adakah kita akan menyapa orang tersebut dan mengatakan, "Hei, tolong buang sampah dalam tong"? Siapa yang akan buat begitu? Itu yang saya katakan awal tadi, kebertanggungjawaban. Kalau kita berhasrat kepada guru untuk melakukan semuanya di sekolah, tapi di luar kita sebagai masyarakat tidak mengamalkan perkara ini, maka ia tidak akan berjaya. Jadi itu yang saya katakan awal itu, tanggungjawab komitmen bersama antara semua pihak amat diperlukan untuk memastikan kejayaan pendidikan civic ini di kalangan murid-murid sekolah. Terima kasih. Terima kasih Cik Zainal. Maknanya amalan itu perlu dilaksanakan di sekolah dan di luar sekolah juga. Bukan hanya di sekolah saja kita mengamalkan civic itu, betul? Ya, sebenarnya
Next, let we see the story of pendidikan kewarganegaraan in Indonesia, start from the organization of Budi Utomo in 1908 that built nationalism and awareness as a nation. And next, nation movement organization like Syarikat Islam, NU, and Muhammadiyah, etc. And then next, in 1928, that's called the Sumpah Pemuda, Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa. And after Indonesia Independence Day, so the pendidikan kewarganegaraan building the nationalism and patriotism to all the citizens of Indonesia. And they're doing a course with me. Next, let we see the implementation of civic education or citizenship education in Singapore. As we know, Singapore called for the civic education or citizenship education is civic and moral education. Ya, selanjutnya kita mau melihat bagaimana implementasi dari pendidikan kewarganegaraan di negara tetangga kita yaitu Singapura, di mana kita ketahui bahwa Singapura menyebut pendidikan kewarganegaraan dengan nama civic and moral education, jadi pendidikan moral dan kewarganegaraan. That everyone has to do, because if you don't love plants, this is going to be the end of civilization. I think the most proud aspect of this project is that I'm doing a difference to the patients in creating a healing environment for them. Oh, of course, that is the main purpose. I mean, to get people close to nature. Well, we're here at one of the tree canopy walks. It's part of the What's the objectives of civic and moral education in Singapore? Apakah tujuan dari pendidikan moral dan kewarganegaraan di Singapura? First is to promote the loyalty to the state and nation. Cities naturally Second, have fragmented to develop natural areas, tradition and therefore we take and great pains in cultural value and ethics in pluralism. our natural areas so that our native And next, then can keeping use an area the harmony, larger. culture, So we do it by religion, multiple ways and and different layering. ethics. Years ago, when we And next, when we started greening program, building one of the key things that we wanted the to do that nation were actually value. birds. And so Next, Chris Hales the actually started this idea social of discipline. green corridors, and that idea And grew, then and we started the Park Connectors Network. The Park Connectors Network connect wildlife, connect people. So commitment they connect parks to parks. It to connects build residential areas to parks, and they just the nation ramify into different loops all around. So now we and have next more than 150 citizen or so kilometers participation, of park connectors, and by the end of it all, and we then hope to get unity about in over 300 kilometers pluralism. of park connectors. It's so accessible, because that's the other Jadi important sebagaimana thing, that if things kita are accessible, ketahui then people bahwa will use it. So di I think the Singapura, park connectors are a pendidikan wonderful way kewarganegaraan of, disebut civic ensuring and moral healthy education. lifestyle, Jadi pendidikan healthy moral dan biophilia, kewarganegaraan. as well as, you know, Nah, ini connecting tujuannya the adalah practical side of things, and that's untuk connecting, pertama destinations. mempromosikan to promote the loyalty to the state and nation. Jadi untuk mempromosikan loyalitas, kesetiaan ya Okay, we have adopted kepada a negara dan multi-pronged bangsa approach. Singapura So first of tentunya. all, we have a green network Kemudian of
develop tradition and cultural value. Kemudian untuk mengembangkan tradisi dan nilai-nilai budaya Singapura and ethnics in pluralism. Jadi untuk mengembangkan tradisi budaya, nilai-nilai budaya dan etnis sebagai masyarakat yang pluralis, ya, multi etnik di Singapura. Selanjutnya, keeping harmony culture, religion, and ethnics. Ya, menjaga supaya tetap harmonis, serasi, hidup berdampingan dengan aman dan damai, ya, baik itu harmoni dalam budaya, ya, cultural harmony, maupun religion dalam agama, dan juga etnis yang berbeda-beda. Jadi salah satu tujuan dari pendidikan moral dan kewarganegaraan di Singapura yaitu untuk tetap menjaga keharmonisan dari beragam budaya, agama, dan suku tentunya yang ada di Singapura untuk dapat hidup berdampingan secara damai, baik, serasi, dan harmonis. Next, to build the nation value, jadi membangun nilai-nilai kebangsaan, membangun nasionalisme, membangun rasa kebanggaan kepada negara dan bangsa Singapura tentunya. Ya, kalau kita lihat tentu banyak persamaan ya dari tujuan pendidikan kewarganegaraan atau civic education, ya, citizenship education, atau pendidikan kewarganegaraan di Indonesia atau civic and moral education di Singapura, ya, tujuannya hampir sama ya. Mungkin ada satu bidang yang mungkin ada sedikit berbeda dalam penyebutan atau penekanannya, tetapi tujuannya adalah sama. Next, social discipline. Ya, jadi juga tujuan di Singapura yaitu untuk kedisiplinan sosial. Ya, ini saya rasa ini sangat perlu kita ikuti karena di banyak negara sangat sulit sekali untuk menjadikan masyarakat yang disiplin, ya, teratur. Ya, dan di Singapura memang paling terkenal dengan kedisiplinan warga negaranya, ya, dalam mematuhi setiap aturan yang dibuat. Salah satu contohnya tentu kita ketahui bahwa Singapura menjadi negara yang hijau dan terbersih, di mana warganya tidak sembarangan berani untuk membuang sampah, ya, sembarang tempat. Ini artinya pendidikan civic and moral education di Singapura salah satu tujuannya adalah social discipline. Jadi masyarakat itu harus dikembangkan, dibiasakan untuk selalu disiplin, ya, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga semua bisa berjalan dengan teratur, tertib, ya, dan aturan yang dibuat bisa dipatuhi, dilaksanakan, sehingga tidak ada aturan atau hukum itu yang sia-sia dibuat kalau warganya sudah disiplin. Next,
it has to together be commitment the previous design was a mesh facade to build to get the ventilation through. state and nation. Jadi What I did was komitmen I replaced it with bersama glass, dari and it was actually segenap rejected by the fire authority because warga glass negara is simply not a permeable material. di And what Singapura I ya did was untuk I layered it sama-sama by stamping membangun it negara 900 dan millimeters, bangsa about nearly 3 tentunya feet menjadi apart, and negara gives yang maju, the ventilation into the atrium space. tertib, Maybe you could aman, talk a little bit about the damai experience you untuk had kehidupan when you maybe warga unveiled negaranya this idea. tentu akan sangat How the berpengaruh project started off was the client wanted to untuk replace the kemajuan facade, bangsanya, and the client terutama said, Calvin, why don't you have a look and see what Singapura you can do terkenal for the dengan mesh over it? And it just negara looked yang maju pretty secara enclosed. ekonomi It's a bit like a prison cell in a way. dibandingkan It's really, really negara-negara yang friendly lain and ya inviting. di There was just two Asia keywords ini. that Jadi I used. memang di I wanted to dalam make this lively, pendidikan meaning it moral dan wasn't civic pleasant, and people were, ya kewarganegaraan turning di their Singapura backs onto memang the space. ditekankan juga So I wanted to mengenai make it lively. That's one. The second one was to green this space komitmen ya so that together it has to some build softness to it. state and nation. Jadi selain disiplin sosial Well, juga I can't. mengenai The rent actually went up, you know. komitmen partly bersama due to untuk the membangun economy and negara partly supaya it's sama-sama a maju ya significant negara improvement ini to it. untuk dinikmati So oleh but I seluruh can't tell, warganya. apportion it how much. Next, Before the the objective is civic out of and the, moral 6 education floors Singapura. that Selanjutnya faces the tujuan atrium, pendidikan only one floor was let out, moral and the dan floor that was let out kewarganegaraan di actually did Singapura not yaitu actually turn its back onto this space. citizen It's actually facing the other side. participation ya When it's artinya finished, untuk they menjadikan extended their warga office and negara actually yang look into aktif ya the active hanging citizen garden atrium. And I'm yaitu pleased to say that keterlibatan all di the dalam floors now have been let berbagai kegiatan yang berhubungan dengan negara ya termasuk proses kebijakan negara pelaksanaan dari implementasi dari apa yang telah keputusan dibuat negara untuk dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi dari pendidikan civic and moral education di Singapura juga bertujuan agar menciptakan citizen participation citizen atau warga negara yang partisipasi atau active citizen ya, warga negara yang aktif terlibat dalam proses negara. Selanjutnya unity in pluralism artinya bersatu dalam perbedaan. Next, what's the competency of a student after learning pendidikan kewarganegaraan or civic education in Indonesia? First is religious behavior, and second appreciate the humanity, religion, moral and ethics. Third, give contribution in the development of life quality in society. State and nation. Next, nationalism, proud of the nation, of love of the country, and responsibility to the state and nation. Next, unity in diversity, because Indonesia have a different culture, religion, ethic, etc. And next, working together and care about the society, sense of belonging in society, and then the law and order and discipline of the citizen of Indonesia. And next, internalization of norm, ethic,
and religion values. Next is responsibility and professional. Jadi kompetensi yang diharapkan dari pendidikan kewarganegaraan di Indonesia kepada mahasiswa setelah belajar pendidikan kewarganegaraan, yang pertama yaitu adanya sikap religius, ya, mengamalkan agamanya masing-masing, kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, agama dan moral serta etika, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat berdasarkan agama dan juga tentunya Pancasila. Kemudian nasionalisme, cinta tanah air, jadi masyarakat yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Kemudian bersatu dalam perbedaan budaya, agama dan juga bahasa dan sebagainya, suku dan sebagainya, ya, unity in diversity. Kemudian mampu bekerja sama, memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap masyarakat, kemudian menjadi warga negara yang taat hukum dan disiplin, kemudian internalisasi, ya, nilai-nilai norma etik dan agama, ya, jadi supaya ada di dalam jiwa warga negara Indonesia itu, yaitu nilai-nilai norma etika dan agama, sehingga dapat bersikap dengan menjadi warga negara yang good and smart citizen. Kemudian bertanggung jawab dan profesional tentunya dalam bidang apapun yang dimiliki oleh warga negara. Jadi sebenarnya tujuan pendidikan kewarganegaraan dengan nama yang berbeda-beda dari berbagai negara di seluruh dunia pada hakikatnya ya hampir sama, ya. Artinya bagaimana warga negara itu menjadi warga negara yang smart and good citizen, yang itu warga negara yang dapat berpartisipasi aktif dalam membangun bangsa dan negara, ya, menciptakan negara yang maju, aman, tentram, tertib, ya, dimulai dari pemahaman warga negara itu sendiri terhadap negaranya sehingga dapat diimplementasikan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tentunya. Itulah gunanya pendidikan kewarganegaraan diberi kepada mahasiswa. Diharapkan juga dapat mengembangkan ilmu yang telah didapatkan ini atau berbagi ilmu ini kepada masyarakat yang lain agar semua masyarakat dapat secara komprehensif memahami bagaimana kehidupan kita sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, banyak tentunya dari berbagai apa yang telah kita lihat tadi, ya. Dari berbagai negara kita telah melihat, mendengar, menyaksikan, dan diharapkan tentu memahami bahwa pendidikan kewarganegaraan ini sangat penting sekali secara komprehensif dipahami oleh seluruh warga negara, ya, walaupun berbagai fokus dan penekanan nama dari pendidikan kewarganegaraan ini berbeda-beda dari setiap negara, namun tentunya tujuannya semua kalau kita lihat sama, ya, bagaimana menjadikan good and smart
citizen. Nah, karena negara tidak bisa berdiri sendiri atau membangun atau menyelesaikan semua persoalan-persoalan bangsa tanpa dibantu oleh masyarakat. Next, let we see the implementation of civic education or citizenship education in Uzbekistan. As we know, Uzbekistan call for the civic education or citizen education is Karolik Janiyati. Baik, selanjutnya mari kita lihat negara selanjutnya, yaitu negara Uzbekistan. Mari sama-sama kita lihat implementasi dari pendidikan kewarganegaraan di negara Uzbekistan yang menyebut pendidikan negara itu dengan nama istilah Karolik Janiyati. Ya, bagaimana kita lihat Uzbekistan suatu negara yang cukup indah ya, luar biasa, dan apa yang di dalam pendidikan kewarganegaraan yang disebut dengan Karolik Janiyati di Uzbekistan, yaitu sebagaimana yang disampaikan, pertama adalah pendidikan kewarganegaraan itu memang di Uzbekistan juga sebagai bagian dari pendidikan demokrasi education, karena Uzbekistan sendiri adalah sebagai negara demokrasi republik atau Republik Demokrasi Uzbekistan. Jadi dalam pendidikan kenegaranya tentu pendidikan kewarganegaraan atau Karolik Janiyati di Uzbekistan juga mempelajari, menekankan kepada pendidikan demokrasi, yang sebenarnya memang tujuan dari pendidikan kewarganegaraan itu adalah pendidikan demokrasi. Next selanjutnya yaitu first is Democracy Republic, and then in Uzbekistan the Karolik Janiyati or civic education is about the maintain peace ya. Jadi juga pendidikan kewarganegaranya mengajarkan untuk bagaimana selalu mempertahankan ya, menciptakan, mengembangkan kehidupan yang damai dan harmonis tentunya di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi setelah demokrasi republik, kemudian maintains peace ya, menjaga perdamaian, ciptakan kedamaian, membangun kedamaian, keharmonisan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Next, the valuable custom ya, and traditional. Jadi mengembangkan nilai-nilai budaya, nilai-nilai tradisi ya, sebagai pemersatu bangsa ya, tentunya di negara Uzbekistan, di mana nilai-nilai budaya, tradisi ya, kebiasaan itu dikembangkan dalam membangun kebersamaan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Uzbekistan. Next,
Objectives of civic education of Pukarolik Janiyati di Uzbekistan yaitu keeping peace and harmony in society, state and nation, ya, jadi mengembangkan kedamaian dan keharmonisan di dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan negara. Kemudian cultural heritage, ya, keeping the cultural heritage, ya, menjaga warisan-warisan budaya ini untuk pemersatu bangsa tentunya. Dan keeping the hospitality people, ya, bagaimana mengajarkan kepada orang-orang Uzbekistan untuk selalu menjadi masyarakat yang ramah, ya, yang sopan santun, yang baik, ya, sebagai moral, ya, pendidikan kewarganegaraan juga sebagai pendidikan moral tentunya di dalam kehidupan masyarakat berbangsa negara. Bagaimana kita telah pahami tadi di Singapura yang disebut dengan civic and moral education. Next, dynamic government of democracy rights, ya. Jadi bagaimana menjadi warga negara yang tahu dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, dan juga warga negara yang mengetahui bagaimana dinamika kehidupan pemerintahnya sebagai negara demokrasi, dan masyarakatnya mendapatkan hak-hak demokrasinya, di samping juga tahu dan kenal dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Selanjutnya juga keeping the civilization of values, ya, jadi nilai peradaban yang baik, yang tinggi, ya, di Uzbekistan ditanamkan kepada warga negaranya dalam Pukarolik Janiyati or civic education or citizenship education. Di dalam pendidikan kewarganegaraan juga selalu diberikan pemahaman ilmu dan dikembangkan bagaimana warga negara Uzbekistan itu menghargai, ya, peradaban, ya, tentunya juga menyangkut tentang nilai-nilai kemanusiaan, ya, humanity, sehingga menjadi warga negara yang smart and good citizen tentunya di Uzbekistan. Baik, alright, I do hope this our lesson today is very useful for the student and all the people that watching this YouTube channel. I do hope this very useful, and don't forget to give subscribe to this channel, and see you in the next lesson in my channel, Yantos Airway Backpacker channel. Thank you very much for your attention. See you in the next time. Bye bye. I love you all.